Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semua di seluruh Indonesia dan dunia. Kembali lagi video ini saya bicara khusus video menjelang akhir tahun 2021 dan menyambut tahun 2022. Dalam video ini saya memberikan prediksi tentang ekonomi dunia, ekonomi global di tahun macan air 2022. Tahun macan air 2022 ini panas dan dingin. Macan yang buas dan macan air yang dingin ya. Jadi di tahun macan air 2022 kondisi ekonomi global akan mengalami tekanan. Akan mengalami hal-hal kekacauan yang luar biasa. Kekacauan itu ya, kondisi yang tidak pasti, kondisi yang sangat mengkhawatirkan itu, kondisi yang membuat gonjang-ganjing nantinya. Itu bibitnya dari tahun 2021. Bibit-bibitnya sudah ada sejak tahun 2021. Jadi yang saya mau share berbagi di sini di video ini tentang kondisi ekonomi global di tahun macan air 2022 nanti. Itu bibitnya yang kita semua sudah tahu di sini, Anda semua sudah tahu di sini bahwa itu adalah bola panas api dalam sekam. Yang selama ini kita tidak pernah tahu beritanya, timbul tenggelam karena selalu ditutupi oleh pemerintah China. Jadi berita-berita yang begitu negatif selalu beritanya tidak bisa meluas ya. Kita juga tidak bisa tahu bagaimana krisis hutang perusahaan pengembang properti terbesar China Evergrande, ada juga Kaisa Group ya, Fantasia Holding, dan masih banyak. Ada 6 developer ya, pengembang properti terbesar di China yang sudah mengumumkan default ya, gagal bayar surat utangnya, obligasinya. Nah, yang paling terbesar di sini adalah dua, yaitu China Evergrande dan Kaisa Holding. China Evergrande ini adalah perusahaan properti nomor 2 terbesar di China, ya, dengan hutang obligasi senilai 300 miliarnya US dollar ya, sekitar ribuan triliun rupiah, dan sudah sejak September selalu gagal bayar kupon yieldnya, bunga obligasinya. Nah, pada terakhir last minute selalu mereka bisa membayar bunga cicil obligasinya. Nah, bulan berikutnya mereka default lagi, mereka melewati batas waktunya, gagal bayar, dan pada last minute mereka bisa membayar lagi Oktober dan November kemarin, 12 November mereka last minute mereka juga bisa membayar lagi cicilan bunga obligasinya. Nah, kondisi ini mereka ini dan China Evergrande, Fantasia, Kaisa dan lain-lain itu kondisinya sama. Mereka terseok-seok dan akhirnya mereka bisa membayar hutang bunga obligasinya. Nah, nanti di bulan Desember juga, jatuh tempo bulan ini ya, begitupun default juga. Dan nanti last minute mereka bisa membayar juga. Dan ini puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya ini akan terjadi pada tahun 2022. Nah, dampak dari krisis hutang China Evergrande ini, jika benar-benar default, ya, mereka default gagal bayar, ada 6 perusahaan pengembang lainnya itu, teman-temannya China Evergrande itu, ada Fantasia Holding, Kaisa Group dan lain-lain. Nah, jika mereka pada tahun 2022 nanti dan ternyata mereka benar-benar default dan tidak bisa membayar cicilan bunga obligasinya, mereka mengumumkan kebangkrutan, maka itu akan terjadi dampak yang sangat luar biasa untuk ekonomi global. Ekonomi global akan mengalami kehancuran. Selain pasar properti Cina yang runtuh dan mempengaruhi ekonomi di negeri Cina, itu dampaknya meluas ke negara-negara lain, terutama Amerika Serikat. Yang berikut adalah
mitra strategisnya China, yaitu Australia, akan kena dampaknya karena Australia selama ini mengekspor biji besi untuk infrastruktur di China, untuk properti. Nah, sekarang ini dengan pelambatannya properti, maka ekspornya melambat, harga biji besi sudah mengalami penurunan tajam di Australia. Dan dampaknya juga akan meluas ke industri logam, ya, manufaktur biji besi dan segala macam industri-industri pengecer dan pengecer juga, ya, furniture juga, peralatan-peralatan di dalam suatu rumah itu atau properti atau apartemen itu semuanya mengalami kekurangan pembelian, ya, seperti peralatan makanan, furniture dan segala macam. Itu semua yang merembet ke bisnis industri, ya, manufaktur akan kena dampaknya, dan juga akan meluas ke produsen-produsen, ya, logam, ya, seperti mungkin negara kita juga mengalami perlambatan, ya, karena tidak mengekspor barang ke Cina, tidak mengimpor barang, dan semuanya akan melalui dampaknya, dan dampaknya meluas, dan utang obligasi dari China Evergrande dan kawan-kawan itu juga utang luar negeri. Mereka juga bukan mengutang di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah, utang luar negerinya mereka itu ada China Evergrande itu sebesar 19 miliar US dollar dan Kaisa Group itu sebesar 12 miliar dolar. Itu akan mempengaruhi, dampaknya akan meluas ke negara-negara lain jika gagal bayar bunga dan mereka default, dan jika ini akan berlanjut terus dan pasar properti tidak bertumbuh di Cina, dan dengan kondisi begini itu sudah lembaga rating sudah memberikan biaya tinggi dalam ratingnya untuk pinjaman di China. Nah, ini sangat memperburuk kondisi ekonomi di Cina, ya. Jika meminjam di Cina biayanya lebih tinggi, resikonya lebih besar, ya. Ini mempengaruhi, ya. Ini karena langkah yang dilakukan oleh Xi Jinping, ya, membatasi ke pinjaman pada Agustus 2020 ini, inilah yang membuat kehancuran pasar properti di China. Diketahui bahwa pasar properti real estate di Cina itu menyumbang sekitar 25% lebih, ya, 30% lebih atau 40% lebih dari perekonomian Cina, dari sektor properti. Sektor properti lah yang menggerakkan ekonomi di China. Jika sektor properti ini melemah, mengalami keruntuhan dengan adanya kasus defaultnya, gagal bayar hutang obligasi, dan ternyata berlarut-larut dan mereka tidak mampu membayar, dan mereka China Evergrande dan kawan-kawan itu menyatakan kebangkrutan. Jangan sampai mereka menemui ajal mereka, menyatakan mereka kebangkrutan, maka itu akan merembet, akan meruntuhkan ekonomi dalam negeri, dan ekonomi global akan merembet sampai negara kita. Bursa saham akan jatuh hancur-hancuran di seluruh dunia karena dampak dari gagal bayar, krisis hutang real estate pengembang nomor 2 terbesar di Cina dan Kaisa dan kawan-kawannya, China Evergrande dan kawan-kawannya. Dan beberapa pelaku pasar, analis dan di dunia juga sudah memperkirakan, dan saya juga meyakini bahwa jika yang besar seperti nomor 2 China Evergrande tidak mampu membayar hutangnya, bunga hutangnya, berarti yang kecil-kecilnya, yang menengah, perusahaan properti kelas menengah dan yang lain-lain kecil pasti akan mengalami hal yang sama. Karena apa? Pasar properti lesu, ya, di China, daya beli tidak ada, ya, otomatis, ya, orang membeli properti, orang membeli yang nomor 1, nomor 2 yang besar-besar, apalagi yang kecil-kecil, bahkan bakal tidak laku dan sepi, daya beli tidak ada, dan itu akan merembet ke semuanya, dan pasti ada banyak yang gagal bayar, akan banyak yang default, dan memang akan runtuhlah ekonomi China. Dan keyakinan besar, ya, bahwa itu akan terjadi nanti
Selama ini mungkin pemerintah komunis China menutup-nutupi borok-borok ini, menutupi segala hal-hal yang negatif ini. Jadi berita ini tidak sampai keluar. Bagaimana mereka bisa melunasi hutangnya di last minute, segala macam, dan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan properti yang lainnya yang begitu banyak di China. Jika ini menyumbang sekitar 25% dari perekonomian Cina, berarti banyak sekali industri Cina ini ekonomi Cina digerakkan oleh sektor real estate. Berarti banyak sekali pengembang properti di negeri China. Nah, ini akan dampaknya jika yang besar akan menyatakan ajalnya nanti setelah Imlek. Jadi ini saya pikir ya, pemerintah Cina ini akan berusaha menutupi hal yang negatif ini. Mungkin tunggu selesai Imlek, selesai perayaan besar ya, selesai euforia, selesai hari kebahagiaan negeri China, yaitu setelah Imlek terjadi 1 Februari lewat, setelah itu 1 Februari 2022 lewat, maka perusahaan pengembang properti nomor 2 terbesar di China, namanya China Evergrande, akan resmi mengumumkan kebangkrutan dia, dan itu akan merembet ke seluruh dunia. Bursa saham akan jatuh, dan tepat apa yang saya prediksi, Maret 2022 market crash global itu akan terjadi. Penyebabnya yaitu China Evergrande. Api dalam sekam bola panas ini adalah China Evergrande bangkrut. Karena apa? Anda bisa tahu sendiri bahwa mereka itu untuk membayar utangnya aja itu terseok-seok sampai last minute. Bayangin aja, last minute baru bisa membayar bunga obligasi. Setiap bulan begitu, last minute. Berarti apa? Ini sesuatu yang sangat bahaya. Untuk membayar bunga aja terseok-seok last minute. Nanti bulan Desember begitu juga. Di bulan Januari itu berarti apa? Sudah mau mampus. Mereka bertahan terus sampai nanti habis Imlek. Jadi habis Imlek mereka tidak berdaya lagi. Pasti mereka mengumumkan kebangkrutan pada saat selesai Imlek. Dan Anda bisa buktikan nanti. Ingat, saya sudah katakan sebelumnya bahwa apa yang saya katakan Maret 2022 menjadi kenyataan. Jika Evergrande menyatakan kebangkrutan setelah Imlek, maka bursa saham Maret akan jatuh gila-gilaan. Seluruh dunia akan mengalami dampak efek domino ini. Bisa juga sampai ke negara kita. Yang tadi saya sudah cerita, yang pasti Australia, Amerika pasti kena dampaknya karena hutangnya pasti, yang utang luar negeri di Amerika dan lain-lain. Dampak ekonomi itu akan meluas, ya, akan meluas kemana-mana, ya. Dan lagi yang perlu diketahui juga bahwa inflasi yang tinggi di China, ya otomatis kan dengan adanya stagflasi itu daya beli menurun, ya, tidak bakal mereka akan data yang sudah keluar juga menunjukkan bahwa jumlah pembelian apartemen itu menurun, ya, sudah sepi, tidak ada yang membeli apartemen, ya. Ya pastilah ya, daya beli sudah menurun, ya. Jika daya beli menurun terus, ini perusahaan ini bagaimana gitu loh. Oke, mungkin perusahaan-perusahaan pemerintah di China bisa membail out, ya, membeli itu. Mungkin solusinya mereka membeli aset-aset dari China Evergrande itu. Ya, tapi kan sebenarnya aset itu sudah punya pemerintah, karena tanah di China itu mereka cuma hanya seperti tanah yang mereka membangun itu kan punya pemerintah. Mereka cuma HGU, bukan hak miliknya China Evergrande. Ya. Jadi yang pasti bahwa banyak yang mengatakan juga bahwa pemerintah Cina itu akan melindungi, ya, hal yang negatif ini dan berusaha untuk membackup, ya, membail out atau mengakuisisi atau menjaga sehingga China Evergrande tetap hidup, ya. Bagaimana dia bisa melunasi jatuh tempo pembayaran, ya, bunga obligasinya setiap bulannya. Nah, tapi yang saya katakan bahwa pasti pemerintah Cina akan membiarkan itu terjadi karena kondisi ini sudah tidak bisa. Kondisi ini bukan hanya ini, banyak sekali perusahaan. Dan ini bukan hanya China Evergrande, banyak sekali perusahaan-perusahaan properti yang
bermasalah di China. Jadi kondisi ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi, maka salah satu yang penyebab terjadi di tahun macan air 2022, penyebab market crash global mungkin bola panasnya dari krisis hutang China, Evergrande dan kawan-kawan, dan inflasi tinggi yang terjadi di Amerika, ya, dan lain-lain. Banyak sekali kondisi virus Omicron merebak lagi, dan yang terjadi juga. Tapi yang paling bahaya bola panas ini adalah China Evergrande, karena dia sudah berbulan-bulan selalu default terus, dan mungkin puncaknya itu setelah habis Imlek dia akan bangkrut. Anda buktikan nanti China Evergrande akan mengalami kebangkrutan, dan itu akan meluas menjadi krisis ekonomi global di sini. Inilah informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda semua di video ini menjelang tahun macan air 2022. Prediksi apa yang terjadi nanti, ekonomi bisnis yang terjadi nanti di tahun 2022. Jadi mungkin untuk bulan Januari masih tetap bagus, ya, ada Februari setelah Imlek ini bahaya akan datang, akan meledak, itu dari gagal bayar, default surat hutang obligasi dari pengembang real estate dari China, dan ekonomi China akan mengalami runtuh, ya, ekonomi China akan menjadi goncangan karena memang sudah overheated ekonomi China. Memang harusnya dia harus koreksi, dan China akan mengalami ekonomi yang goncang, dan itu merembet ke seluruh dunia, dan krisis itu benar-benar terjadi. Kita saksikan nanti di tahun macan air 2022 di bulan Maret. Oke, sekian video saya ini, singkat video saya ini tentang prediksi ekonomi global dari bola panasnya kasus default surat hutang China, pengembang properti China Evergrande. Oke, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, dan Anda tekan lonceng untuk Anda mendapatkan notifikasi dari video berikutnya. Sukses untuk Anda, ikuti terus ekonomi dan bisnis dalam channel YouTube ini. Terima kasih.